Mungkin kita mulai dari basic gitu ya. Sebenarnya teman-teman udah sering dengar sih kenapa sih dakwah gitu dan kenapa harus digital. Aku mau eh, menekankan bahwa berdakwah adalah kewajiban setiap muslim, didukung dari ayat-ayat berikut. Aku kutip 4 ayat ini yang menurut aku teman-teman bisa catat gitu untuk kemudian hari sebagai penguat gitu kalau misalnya kita lagi berdakwah tapi kita lagi futur gitu. Yang pertama ini di An-Nahl ayat 125. Jadi kita disuruh serulah yaitu manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dan dari jalannya. Dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi di sini ada jelas gitu. Kita disuruh menyeru dan juga dengan cara, jadi caranya juga ada nih dengan hikmah dan pelajaran yang baik gitu. Terus di dalil berikutnya ada di fusilat hanya daripada orang yang menyuruh kepada Allah mengerjakan amal Mohon maaf, Mbak. bahwa di yang terbaik. Gimana gimana suaranya? Aku lanjutin ya. Di hadis riwayat Muslim ayat nomor 49 dan hadis Arba'in ayat 34. Barang siapa dari kalian melihat kemungkaran, maka kita disuruh mengubah dengan tangan kita. Jika tidak bisa, ubah dengan lisan, dan itu merupakan selama-lamanya iman jika Allah memberikan lebih baik daripada unta merah. Jadi jelas gitu seruan untuk berdakwah itu seberapa besarnya dan seberapa jelasnya gitu di Islam. Lalu apa sih yang pengen aku fokuskan di sini, bahwa sebagai muslim kita adalah seorang dai sebelum kita menjadi profesi apa. Sekarang kita posisinya jadi mahasiswa pun, kita menjadi mahasiswa pun kita itu udah disuruh memiliki profesi sebagai seorang dai gitu. Sebelum teman-teman nanti lulus kuliah, sebelum teman-teman dapat pekerjaan atau magang di suatu tempat, teman-teman itu adalah seorang dai. Sehingga apapun yang teman-teman punya itu harus bisa kita gunakan untuk kita berdakwah gitu. Salah satunya yang mau aku bahas kan lebih ke digital gitu, dimana kita ini punya media digital, kita bisa memanfaatkan sebagai profesi kita sebagai dai itu gitu. Nah, kalau kenapa sih harus digital? Ya teman-teman tahu sendiri sekarang itu arahnya digital. Hal-hal yang sifatnya itu tidak digital itu mulai ditinggalkan gitu. Dulu tuh kalau dakwah itu ada yang suka nyebar-nyebar brosur, nyebar-nyebar buletin gitu. Terus misal bikin mading gitu. Itu mulai ditinggalkan gitu daripada sekarang yang dakwah-dakwah modelnya digital itu lebih diterima gitu. Jangkauannya juga lebih luas, lalu aksesnya mudah. Islam yang sebenarnya itu wajah Islam yang damai, moderat dan inklusif. Sehingga kita sehingga kita bisa melawan penyebaran ekstremisme dan informasi yang menyesatkan. Ini mungkin adik-adik nggak ini sih agak kurang dapet masa-masa ini gitu, dimana dulu tuh banyak gitu di kampus itu eh, apa ya, gerakan-gerakan ekstremisme yang sifatnya itu doktrin, yang informasinya itu menyesatkan.
yang radikal kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita dakwah secara digital, kita tuh bisa mencegah hal-hal ini gitu. Dimana kita udah menyerukan sebenarnya yang bener itu kayak gini loh, di basicnya apa, dalilnya apa dan sebagainya, sehingga orang-orang yang eh, terkena hal tersebut itu bisa ngerti, oh ternyata enggak, ternyata yang aku ikutin nggak seperti ini, sebenarnya Islam itu damai, nggak se ekstrim ini dan sebagainya gitu. Jadi ini bisa salah satu bentuk dari modernisasi dakwah gitu. Terus kenapa digital juga? Karena variasinya itu, format kontennya tuh bisa luas gitu. Bisa kita video, video pun banyak kan, ada Q&A, ada apa namanya, vlog. Terus kalau misalnya gambar itu bisa komik, bisa bisa infografis dan sebagainya. Jadi formatnya itu banyak gitu. Kita kita bisa luas untuk membahasakan dakwah kita gitu. Terus interaktif dua arah, di mana sesuatu yang interaktif itu bisa lebih nyantol karena nggak nggak formal dan bisa lebih ngerti, kita kita yang berdakwah itu bisa lebih ngerti orang yang kita dakwahin itu butuh apa, dan yang orang kita dakwahin itu bisa lebih nyantol karena ada interaksi gitu. Lalu mudah dibagikan. Jadi ini kayak apa ya? Ekspansi gratis gitu ya. Kita tidak perlu, bukan tidak perlu. Konten kita, jika konten kita itu relate eh, dan penting gitu ya terhadap seseorang gitu, kita dapat mendapatkan secara gratis gitu marketing dari orang tersebut gitu, tanpa kita mengeluarkan biaya gitu. Lalu dokumentasi dan arsip terjaga dan juga dapat lebih diterima di generasi muda. Dan yang lebih penting lagi adalah, kalian nyadar nggak sih kalau misalnya kalian itu melihat konten-konten digital, kita tuh bisa lebih mudah mempengaruhi opini publik. Psikologinya itu kalau misalnya ada sesuatu yang viral di sosmed itu seringkali lebih dipercaya daripada konten yang itu tuh jelas gitu penelitiannya siapa, sumbernya siapa. Hal ini tuh juga berpengaruh ke depannya terhadap pengambilan keputusan seseorang gitu. Sehingga bisa dibayangkan kalau misalnya kita dakwah secara digital, kita bisa lebih mudah mempengaruhi seseorang tanpa kita harus memiliki title seorang yang terpandang dulu gitu. Apakah kita harus jadi ustazah dulu atau gimana, itu nggak perlu, nggak perlu. Tapi kita bisa membuat konten yang positif itu udah bisa lebih diterima sama orang gitu. Nah, kalau misalnya kita ngeliat sosial media sekarang, kita tuh sering ngeliat konten-konten negatif yang itu tuh nggak penting ada, tapi justru banyak ada gitu. Ya kalau misalnya teman-teman masih tahu, aku nggak ngerti sih kalian masih kental sama peribahasan atau enggak. Ya ada peribahasa namanya tong kosong nyaring bunyinya gitu ya, dimana orang yang dia nggak punya apa-apa tapi malah banyak yang bersuara gitu. Di sosial media sekarang kan pada kayak gitu kan. Bahkan sekarang itu bisa direkayasa dengan orang tersebut itu pakai AI. Jadi kayak apa namanya, cuman butuh visual kayak ada profesor gitu lagi ngomong, terus skripnya dari dia, skripnya itu dibikin to speech gitu pakai AI juga. Jadi suaranya tuh sebenarnya kita bisa mengenali itu suara suara bohong gitu. Yang diomongin itu juga juga penuh dengan apa ya? Penuh dengan hasutan doang gitu, nggak ada nilainya, nggak ada bobotnya. Tapi konten kayak gini tuh banyak dikonsumsi oleh masyarakat di Indonesia gitu, karena ya mungkin pendidikannya juga masih segitu gitu, kualitas pendidikan di Indonesia, kualitas orangnya gitu. Akhirnya mereka percaya gitu, sehingga orang-orang yang seperti kita yang berpendidikan, terutama adik-adik yang punya bekal banyak gitu ya di Mutiara, kan aku yakin kalian punya banyak pembinaan gitu ya. Hal-hal hal-hal baru yang kalian terima itu sebenarnya bisa banget kalian bagiin ke teman-teman kalian, ke orang di luar sana.
jangkauan yang lebih luas lagi gitu. Itu bisa banget gitu. Sehingga suarakanlah gitu, biar nggak yang tong kosong yang nyaring bunyinya. Tapi tapi Mbak, aku bukan content creator nih, aku bingung mulainya dari mana. Kalau misalnya kita perhatikan, content creator itu eh, dia itu punya niche namanya. Jadi kayak topik. Misal eh, content creator makanan, oke niche-nya itu tentang makanan, tentang review makanan kayak atau misal otomotif atau gimana. Nah, hal ini tuh terjadi karena algoritma itu berjalannya sesuai dengan niche-nya gitu. Misal orang tersebut konten tentang makanan, oke algoritma akan membantu si konten creator ini untuk menemukan audiens-audiens yang tertarik dengan kontennya gitu. Sehingga kita kalau misalnya mau memulai konten, kita harus mengetahui niche kita itu apa gitu. Nah, yang topik-topik yang mau kita bawakan itu apa gitu. Yang aku amati, orang menemukan niche-nya itu ada dua, dari eksternal dia atau dari internal dia. Nah, kalau misalnya dari eksternal itu bisa berangkat dari audiens ini, eksternal. Nah, kalau misalnya dari internal itu dari who are you. Biasanya orang-orang yang memiliki eh, bakat emang di dunia perkontenan, dia itu biasanya mulainya malah dari who are you gitu. Tapi kalau misalnya orang-orang yang emang berangkatnya itu dari siapa yang dia pengen dakwain, itu bisa berangkat dari audiensnya. Eh, Berangkat dari audiens itu bisa kayak kita menentukan dulu nih siapa yang kira-kira bisa kita, maksudnya kita prospek gitu. Misal mahasiswa, mahasiswa itu kita lihat gitu needs-nya dia apa, trennya gimana, informasi yang dia butuhkan itu apa, isunya itu apa gitu. Jadi bisa berangkat dari situ. Kalau misalnya berangkat dari eksternal itu emang ngelihat siapanya dulu sih, siapanya dulu yang paten kita iniin, kita prospek, terus kita bisa lihat 4 poin ini, atau lebih mungkin teman-teman ada yang bisa cari yang lain gitu. Atau yang kedua dari who are you, di mana orang-orang yang berangkat dari oh visi aku nih untuk menyerukan bla 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 di dunia ini gitu. Akhirnya dia pengen bikin konten ya udah tentang itu gitu, yang linear tentang visi hidupnya dia gitu. Atau dia bisa berangkat dari talentnya dia yang dia bagikan untuk jadi konten, atau hal-hal yang dia interest kan itu apa, itu bisa dia iniin. Atau what do you have, ini tuh lebih ke misal experience. Misal dia pernah studi banding ke luar negeri, itu bisa dia sharingin dijadiin konten. Atau sesuatu yang given, sesuatu yang unik yang bisa dia sharingin. Misal dia terlahir sebagai kekurangan tapi dia tetap, ya misal dia difabel tapi dia tetap bisa berkarya dan sebagainya, itu bisa jadi niche-nya dia gitu. Nah, setelah kita mengetahui niche kita apa, kita harus mengetahui siapa sih yang akan jadi audiens kita gitu. Jadi siapa, sukanya apa, habitnya gimana, karakternya gimana, kebutuhannya apa, dan gaya komunikasinya itu gimana gitu. Itu ya untuk menentukan style apa, style dakwah apa yang akan kita pakai gitu. Habit habitnya ini gimana, ini bisa bisa apa namanya, berhubungan juga sama nanti jam tayangnya itu enaknya kapan. Misal audiensnya itu ibu-ibu ya, ibu-ibu tuh sukanya scroll sosmed itu kapan, misal di pagi hari dia sambil cuci-cuci, sambil masak dan sebagainya, oh oke, berarti aku lebih cocok uploadnya itu di pagi hari dan sebagainya. Terus apa namanya, gaya komunikasi ini juga nanti menentukan formal, informal, atau mungkin gaya komunikasi yang agak estetik-estetik gitu, apa ya, agak puitis atau gimana, atau deep gitu. Lalu setelah itu kita juga mengetahui temperaturnya. Temperatur ini ada 3 ya teman-teman, ada cold, warm, sama hot. Uh, Dimana nggak semua orang yang kita bawain topik tersebut itu uh, menerima gitu. Kita bisa melihat temperaturnya gitu. Kalau temperatur hot itu dia yang udah bener-bener tertarik
dan udah ngerti awareness-nya kenapa aku perlu mengikuti akun kita gitu. Itu temperaturnya hot. Biasanya dia inisiatif dan dia murah nge-share konten-konten kita. Terus warm itu orang yang sudah pernah tahu, mungkin aja tertarik, mungkin juga enggak. Dia mungkin juga lagi futur gitu ya, sebenarnya dia eh, agak tertarik tapi dia futur gitu. Dan istilahnya kayak 50-50 gitu, males sama antusiasnya itu 50-50. Jadi masih harus kita ajak terus untuk menjadi temperatur yang hot. Terus kalau yang cold itu yang benar-benar masih nggak tahu dan nggak ngerti urgensinya. Kenapa harus ngerti insight dari kita gitu. Nah, dengan kita mengetahui temperatur ini, kita bisa mengetahui gaya bahasa yang harus kita pakai. Nggak hanya gaya bahasa ya, gaya media model apa yang harus kita iniin. Misal, sesimpel eh, ngajarin sholat. Kalau misalnya temperaturnya itu cold, eh, kita bisa memulai dengan pengenalan dulu kenapa kenapa orang Islam itu sholat dan tata caranya itu kayak gimana. Jadi misal medianya dimuat komik gitu biar lebih menarik gitu. Jadi harus mengenali ini gitu. Nah, salah satu bentuk mengenali juga selanjutnya adalah uh, setelah kita menemukan itunya kan, menemukan niche-nya, karakternya itu kayak gimana, temperaturnya kayak gimana, kita bisa coba melihat konten-konten yang sudah ada di platform-platform yang kita mau tuju gitu. Dari platform tersebut kita analisis secara mendalam lah eh, konten yang serupa yang mungkin kita bisa bikin hal hal yang seperti itu. Dan itu tuh aku aku tempel satu-satu kayak kira-kira apa namanya style style grafik yang seperti apa yang banyak peminatnya atau yang lebih menarik. Bahkan kayak ditulis juga ini maksimal eh, minimal hurufnya itu seberapa, paling kecil, paling besar itu seberapa biar kelihatan, biar nggak terlalu kecil. Intinya patokan-patokan yang bisa kita lihat dari apa ya, referensi kita gitu. Itu kita tulis masing-masing. Nah, dari carian-carian ini apapun kita tulis, apa yang kita temuin itu kita tulis, itu nanti lama kelamaan akan menghasilkan ide konten. Oh, berarti aku bisa bisa ngasilin ide konten seperti ini nih gitu. Dan masing-masing platform beda-beda hasilnya. Pasti di Instagram modelnya kayak gimana, pasti di TikTok berbeda dan juga di YouTube berbeda gitu. Di sini pun di Miro, kenapa kok aku lebih suka Miro juga, langsung bisa diakses ke linknya ini gitu. Jadi hasil temuanku, ini misal di referensi ini ya, ini bahkan video bisa langsung di play gitu loh. Jadi teman-teman kalau misalnya mau coba menggali lebih dalam tentang konten-konten yang ada di sosial media tentang apa yang mau kita bawakan, aku nyaranin coba pakai Miro. Miro ini tuh bisa di HP, bisa di web maupun bisa install softwarenya. Gimana sih kalau misalnya masih belum tahu Mbak, aku tuh harus harus kontennya kayak gimana, bentuknya kayak gimana, harus niche-nya menjerumus ke apa gitu. Aku cuman bisa ngomong just do it sih. Cobain apapun, apapun itu dicobain. Nanti kita mulai ngerti, mulai mengerucut gitu. Kira-kira konten apa yang cocok kita bahas. Biasanya kadang ya itu ditemukan sama netizen sendiri gitu loh. Kita cocoknya dari mana.
atau kita sendiri yang menyadari akhirnya kayaknya aku tuh lebih bagus di mana gitu. Biasanya banyak yang saat menjalani prosesnya itu kepikiran gitu kayak aku takut omongan orang mbak, aku takut aku masih belum baik, aku insecurean, aku masih malu, aku masih suka menunda-nunda, aku nggak pro, perlengkapanku tuh masih jelek, aku belum punya iPhone, aku belum punya lighting, terus kayak ala paling aku ngonten nggak ada yang nonton gitu, atau enggak pikiran tentang jiwa perfeksionis yang akhirnya nggak segera mulai. Nah, hal ini itu sebenarnya wajar banget di dialami banyak teman-teman yang mau memulai konten digital gitu. Dan tapi balik lagi, ini nggak usah kita pikirin, cukup kita cukup kita tahu, oke, okay, kita masih belum baik, oke, okay, berarti harusnya kita memperbaiki diri dan kita gimana caranya untuk tetap terlihat baik di sosial media, walaupun emang nggak bisa, udah nggak usah kamu pikirin karena ini bisa bikin kamu nggak bakal konten-konten gitu loh. Ya sambil jalan aja gitu. Jadi lagi-lagi ya udah just do it gitu, cobain semuanya. Eh Tadi aku udah jelasin beberapa teori, beberapa pengamatanku dan metode-metode yang aku kenalin ke kalian. Tapi karena teori saja tidak cukup, maka eh, pasti kita memerlukan percobaan satu, dua, tiga, bahkan seterusnya. Dan biasanya awal-awal itu gagal. Sehingga enjoy the process gitu loh. Proses ini tuh nggak ada yang instan. Oke, plan kita itu lurus gini ya, lurus gitu. Tapi pasti realitanya itu berkelok-kelok. Jadi yang bisa menguatkan kita dalam proses kita selama ini tuh adalah meluruskan niat lagi selalu gitu. Balik lagi ke yang tadi, yang ayat-ayat tadi, kenapa aku harus berdakwah gitu. Dan kalau misalnya bisa dibilang ya teman-teman, kalau misalnya jalan dakwahmu itu lurus, jadi gini, kayak jalan dakwah itu sebenarnya itu berkelok-kelok yang nggak ada mulus-mulusnya gitu. Nah, kalau misalnya kita dakwah itu lurus-lurus aja, jangan-jangan kita tuh lagi bukan di jalan dakwah. Jangan-jangan itu yang kita dakwahin itu nggak kena gitu loh, nggak kena sama sekali. Justru kita malah mungkin ambil enaknya, makanya jalan kita mulus-mulus aja gitu. Makanya enjoy the process dengan cara luruskan niat terus gitu. Nah, tidak ada konten yang sempurna. Orang tuh biasanya upload gitu karena ngerasa kerennya tuh belum sesempurna itu. Padahal sebenarnya nggak ada karya yang benar menyudahinya, berani untuk menyudahinya. Jadi finish, arti kata finish adalah berani untuk menyudahinya. Karena nggak ada konten yang benar-benar selesai. Karya itu akan berhenti apabila kita hentikan, antara kita menentukan deadline-nya. Terus setelah mengenali tadi concernnya mau kemana, niche kita itu mau kemana, kita tuh bisa menuangkan ke dakwah digital dengan memulai pertama tulis ide-ide liarmu itu sebanyak-banyaknya beserta konsepnya yang terlintas di benakmu tentang ide liar tersebut. Jadi nggak usah mikir nanti bakal laku nggak ya dan sebagainya, itu ditulis aja terus konsepnya nanti bentuknya kayak gimana, misal ini dibikin komik deh atau ini tuh dibikin podcast aja deh misal cocoknya dan sebagainya, itu ditulis aja gitu. Terus rutinkan terus kontennya teman-teman. Dengan mungkin teman-teman ada beberapa orang yang punya jiwa perfeksionis, itu coba turunkan standar biar tetap fokus untuk terus ngonten, karena yang kita kejar dalam menjadi konten creator dakwah pertama awal-awal adalah kita membangun
kebiasaan. Jadi habitnya dulu, habit kontennya dulu yang dibangun, dan juga kita lagi menghimpun data-data dari hasil konten yang kita luncurkan gitu. Jadi kita nggak perlu kita nggak perlu mencapai konten yang sempurna banget gitu di awal-awal, justru harus membangun habit dan menghimpun data dulu. Misal teman-teman, oh nanti ada di slide selanjutnya. Lalu data-data yang ada itu juga bisa kita catetin di sini. Ini ada contoh apa namanya, cardboardnya punya Xiaomi, di mana dulu tuh start bulannya tuh kapan, ini saat bulannya, goalsnya di tahun segini, di bulan segini itu berapa, misalnya postingan itu ada segini, nah targetnya itu berapa. Terus per minggunya dicatatnya, per minggu ini adakah kenaikan jumlah followers, ini ditulis. Kalau misalnya tentang engagement ini ada di internet sih, bisa dilihat apa namanya, cara ngecek engagement dari akun mana gitu. Nanti kita tulis aja akun kita, nanti kelihatan engagementnya. Ini makin gede engagement itu makin bagus. Ya itu berarti kita interaksinya sama audiensnya makin oke gitu. Oh iya, ini kalau misalnya dari akun yang dulu pernah aku pegang, kita nih beda platform walaupun kita upload di jam yang sama, tapi beda platform, pasti beda juga ininya, apa namanya, beda juga responsnya gitu. Dimana kalau misalnya di Instagram ini sampai 14,7 ribu. Nah, tapi kalau misalnya di YouTube ternyata bisa lebih banyak gitu, 48 ribu. Tapi walaupun ini view-nya lebih banyak, komennya kan 5. Nah, ini komennya dia kalau nggak salah itu lebih banyak, lebih interaktif kalau misalnya Instagram. Jadi nanti bisa disesuaikan juga sih. Bukan disesuaikan sih. Maksud aku tuh, belum tentu konten yang menurut kita ini view-nya banyak itu dia lebih berdampak pada audiens kita gitu loh. Karena tergantung apa yang kita omongin dan gimana ya. Jadi kalau misalnya di sini kan pengen orang-orang itu seperti ada yang aktif dibandingkan short yang video, short yang kita nggak bisa masuk kalau aku udah ya. Ada juga kontennya sejuta di short malah di gitu. Mohon maaf, suaranya tidak ada. Aku coba Aku coba. suaranya pakai ini ya. Jadi beda platform itu beda responsnya gitu. Jadi tujuannya kita tujuannya kita nyobain beberapa platform juga salah satunya untuk mendapatkan data. Sebenarnya kita lebih efektif menyampaikan di YouTube kah atau di Instagram kah gitu terhadap konten yang kita bawakan. Jadi awal-awal itu benar-benar ya udah eksplorasi eksplorasi niche kita cocoknya gimana, dan juga medianya bentuknya kayak gimana, dan juga platformnya. Ini salah satu bentuk eh, aku
Sedikit tips dari aku, setelah kita menemukan semuanya, kita bisa mulai menentukan style konten kamu gitu. Jadi kayak visualnya seperti apa, pembawaannya itu gimana. Apakah kontennya itu bakal konten komedi kah, atau konten yang serius, atau konten yang lucu-lucu, cute-cute gitu. Terus yang kedua, kita bisa belajar dari kreator yang mirip sama style kita. Nah, mungkin kita bisa pakai metode amati tiru modifikasi juga gitu. Yang ketiga, kita memiliki catatan yang bisa dibawa kemana aja. Karena ini relasi yang aku alami ya. Ide itu datang kapan aja. Tapi kalau misalnya kita nggak segera nulis, itu eman gitu. Seaneh apapun ide itu harus ditulis gitu. Jadi saran aku, kita punya catatan digital ataupun manual gitu. Terus yang terakhir, kenali 3 valuable content. Valuable content ini sebenarnya ada penjelasan lebih panjangnya, tapi kalau semua dibahas sekarang juga kebanyakan gitu. 3 valuable content ini ada practical content, emotional content, social content. Ini adalah konten yang paling laris di social media, sadar nggak sadar. Jadi practical content ini adalah konten-konten yang bikin kita melakukan sesuatu, konten yang relate sehingga kita itu bisa melakukan hal tersebut gitu. Itu paling pertama yang di apa namanya dibutuhkan sama orang-orang biasanya. Terus yang kedua, konten-konten yang penuh dengan emosi. Jadi konten-konten yang menyentuh emosional gitu, sisi emosional mereka. Entah konten yang sedih maupun yang lucu, itu yang konten-konten yang mereka lebih ini nikmatin. Dan konten-konten yang paling possible mereka save dan bagikan gitu. Terus yang ketiga, social content ini konten-konten yang menyentuh, misal kayak kasihan sama pejalannya. Contohnya yang lain. Misal social content itu kayak Pandawara ya. Pandawa. Yang ini yang isu lingkungan itu yang dia bersihin kali gitu. Itu juga salah satu konten yang banyak diminati. Nah, untuk pertemuan kali ini, aku pengennya outputnya dari kalian itu mengetahui eh, kira-kira niche kalian itu ke arah mana gitu. Jadi kalian bisa bikin Google Doc yang isinya itu ada nama, jurusan, angkatan asal, terus karaktermu itu seperti apa. Karakter ini bisa jadi bahan apa ya, pertimbangan nanti kalian akan memediasikan apa ya, mendakwahkan model kayak gimana gitu. Terus selanjutnya berangkat dari mana, yaitu berangkat dari audiens atau siapa kalian itu dan apa yang kalian apa niche kalian apa niche yang kalian eh, ambil. Misal tentang edukasi, edukasi tentang apa, terus semua tentang niche yang kalian ketahui ini, contohnya ada yang kayak di slide ini. Jadi siapa, sukanya apa, hidupnya gimana, dan sebagainya itu dijabarin di Google Doc-nya. Terus eksplorasi jenis konten tentang niche kamu, sertakan, jadi kalian screenshot thumbnailnya, kalian lampirkan linknya, terus sertakan 3 creator yang kontennya itu mirip sama apa yang kalian mau bikin gitu. Dan ini dikumpulkan paling lambat Senin besok tanggal 3. Tapi ini bisa didiskusikan sama panitia. Lalu setelah kita sudah menemukan uh, jalan jalan dakwah kita ini di niche seperti apa, kalian bisa mulai melakukan eksekusi satu konten sederhana aja yang pengerjaannya selama seminggu. Linknya nanti dikumpulkan maksimal tanggal 10 Maret.
kayak gitu. Kira-kira apakah ada pertanyaan? Baik, jadi Kak kepada Mbak Hajar atas tuntutan materinya. Berikutnya adalah sesi tanya jawab. Dipersilakan teman-teman yang ingin bertanya. Baik, Mbak Elsa dipersilakan. Sebelumnya perkenalkan, saya Elsa, izin bertanya Mbak. Jadi untuk penugasan tadi, apakah harus kontennya itu dalam bentuk video atau boleh mungkin dalam bentuk tulisan gitu atau eh, dan lainnya gitu. Terima kasih. Karena ini nanti kan ini istilahnya kan ini hasil eksplorasi kalian. Nah, kalau hasil eksplorasi kalian adalah kontennya berupa video, itu berarti nanti kalian eksekusinya konten berupa video. Kalau misalnya konten berupa 2D, misalnya gambar atau ya fotografi atau komik dan sebagainya, infografis, ya berarti kalian bisa bikin ini. Gitu. Yang jelas harus ada kerangka ininya, penemuan jati dirinya dulu ini gitu, baru nanti tahu eh, dakwah digital model apa yang cocok di kalian. Jadi dari aku tidak nggak memaksakan harus video kah, harus ini 2D kah. Baik, apakah dari Mbak Elsa ada lanjutan? Sudah cukup, terima kasih Mbak. Baik, kepada saudari Kamila dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan Mbak, saya Kamila dan mohon maaf belum bisa on cam karena device tidak mendukung. Pertanyaan saya terkait engagement rate tadi, itu berarti kita lihatnya atau ngeceknya itu berdasarkan link tadi ya Mbak. Berarti itu nanti secara otomatis keluar hasilnya gitu atau ada hal khusus yang perlu kita lakukan? Terima kasih, Mbak. Untuk engagement rate ini aku contohin aja tuh ya. Webnya itu namanya sebentar. Ini aku copy di ini ya, di chat nama webnya. Nah ini bisa bisa ngecek engagement, kita tinggal nulis di sini nama Instagram kita siapa, nanti kelihatan di sini engagementnya berapa, dan dia termasuk di range yang mana. Sebenarnya nggak usah terlalu pusing-pusing soal ini sih, cuman harus ngerti apa namanya, minimal kalau misalnya engagement kita seberapa di Instagram itu bagus, itu kategorinya berapa. Aku lupa angkanya, kalau nggak salah 1 sampai 3 itu kecil, kalau di atas 3 itu udah lumayan bagus kalau nggak salah, kalau untuk Instagram.
engagement ini beda-beda masing-masing social media, jadi mungkin bisa sambil cari-cari tahu di lain kesempatan. Intinya ini aku ngenalin ini ya, ngeceknya di mana. Baik, terima kasih Mbak. Apakah dari Kamila terdapat tanggapan? Ada tanggapan? Sudah sangat jelas, Mbak. Terima kasih banyak. Baik, teman-teman yang lain dipersilakan apabila terdapat pertanyaan. Baik, berasal dari awal dipersilakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Zarfan mau izin tanya Mbak. Jadi kayak gimana buat ngebut identity brand, maksudnya identitinya kita gitu loh. Kayak kita tuh cocoknya eh pakai warna-warna apa aja di akunnya kita, atau kita tuh pakai tulisannya tuh kayak minimalis atau rame kayak gitu. Itu kalau mau brainstorming kayak gitu, terus kayak dia nyusun kayak gitu, itu tuh sebaiknya mulainya dari mana ya Mbak? Tuh. Karena aku suka eh, sosmed atau akun ya itu yang kayak konsep gitu. Nah, tapi aku sendiri kayak nggak tahu how to nyusunnya itu kayak gitu. Makasih Mbak. Um, bisa share screen nggak ya? Ada namanya emosi warna ya. Mungkin tadi siapa yang nanya? Mungkin kamu juga udah tahu di mana. Kalau misalnya kita udah tahu bahasan kita itu tentang apa, misal bahasan kita lebih ke gadget, lebih ke otomotif, lebih ke makanan, itu biasanya ada warna-warna yang emang udah mencerminkan itu. Kalau misalnya konten-konten dakwah tentang muslimah, cenderungnya itu kalau nggak pink, ungu gitu, atau nggak misal soal muslimah independen itu cocoknya warnanya apa, misal ungu dan sebagainya. Itu ada sebenarnya materinya di internet tentang psikologi warna. Nah, cari aja topikmu ini, kamu lebih sering bahasnya tentang apa, dan itu psikologi warna yang cocok itu apa, gitu. Gimana, apakah masih bingung? Atau ada hal yang lain selain warna yang dibingungkan? Sebenarnya kok bikin style itu nggak di awal-awal guys. Itu salah satu bentuk perfeksionisme yang akhirnya kita nggak jadi gas-gas gitu loh. Jadi untuk yang tips ini, yang tentukan style dan sebagainya itu apabila kita sudah mulai eh, rutin ngonten gitu. Sambil sambil rutin konten, jadi habit kontennya udah mulai ada. Nah, sambil jalan mulai menemukan jati dirinya nih, brandingnya arahnya kemana gitu enaknya. Gitu sih. Karena kalau misalnya semuanya mau direncanakan di awal, itu nggak gerak-gerak jadinya.
Baik, Mbak. Terima kasih. Untuk teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan? Mungkin saya ya Mbak mau bertanya. Jadi, gimana sih cara kita buat memastikan kalau konten yang kita beri itu tetap relevan dengan kebutuhan muslimah dan ya muslimah yang sebagai target kita, dan juga tetap menarik di kalangan Gen Z terutama tanpa kehilangan esensi ajaran Islam. Karena saya pernah baca tentang adanya fenomena marketing miopia di perusahaan. Jadi intinya, kalau sepanjang yang saya tahu, kebanyakan tim marketing itu sekarang berfokus ke kayak engagement dan lain gitu, tanpa memperhatikan kebutuhan customer-nya. Begitu. Kalau dalam konteks dakwah itu bagaimana? Bentar, tadi bisa diulang? Dia tanpa gimana? Gimana cara biar tetap relate sama kebutuhan dan Kebutuhan dan juga tetap menarik. iya, iya, iya. Kalau misalnya perusahaan sih, sepanjang aku di digital marketing ya emang beda, eh, cara mainnya itu beda gitu. Dimana bisnis sama dakwah itu beda. Kalau misalnya bisnis kan emang kita cari gimana caranya biar seramai mungkin, walaupun itu sebenarnya kita nggak terlalu merhatiin audiensnya kita gitu. Nah, misalnya kan kita fokusnya ke dakwah gitu, dimana kita konten yang kita hasilkan eh, lebih diutamakan bukan kuantitinya yang oh banyak diiniin gitu, banyak di live dan sebagainya, tapi lebih ke kualitas isinya. Tapi kalau misalnya soal yang kualitas, misal harus sinematik, harus kameranya harus bagus dan sebagainya itu bisa sambil jalan. Tapi kalau misalnya intinya kontennya itu kualitas kontennya, seberapa relate-nya. Kalau misalnya dakwah itu nggak relate, dibagiinnya itu juga susah gitu loh. Kalau misalnya bisnis perusahaan, dia masih punya banyak cara untuk eh, menghasut seseorang ini mau terhadap produk kita. Nah, sementara kalau misalnya dari konteks kita mau berdakwah, kita berangkatnya emang dari eh, gimana ya bahasanya? Emang dari kecocokan kita terhadap itu gitu. Kalau misalnya dibilang gimana caranya kita biar kita ngerti kebutuhan dan gimana caranya biar tetap menarik, itu ada di tahapan yang kita pengenalan ini. Gimana sih kita biar lebih ngenal? Ya kita harus terjun ke dunianya mereka gitu loh. Kalau misalnya audiensnya yang paling lebih relate ya, karena kita sama-sama masih pemuda, maksudnya masih masih Gen Z, misal Gen Z, kita bakal lebih relate sama Gen Z dan lebih ngerti kebutuhan dari Gen Z. Tapi kalau misalnya segmen dakwah kita itu ternyata bukan sesuatu yang kita susah, bukan sesuatu yang kita mudah mengerti, ya kita harus banyak-banyak belajar sih. Selain dari terjun ke orangnya, memahami apa yang mereka pengen, kita bisa baca-baca juga tentang buku-buku psikologis, tentang generasi tersebut gitu. Dan emang kalau aku sendiri kan eksplorasinya itu bener-bener detail gitu loh. Kalau dulu di pendidikan itu juga agak susah kan, soalnya audiensnya itu wali murid gitu, apa yang di apa yang diminati oleh wali murid, yang akhirnya produkku yang aku tawarkan kan lebih ke sekolah tahfidz gitu ya, itu harus harus nyampe di wali murid itu gimana gitu. Jadi lebih ke tahapan ininya yang harus lebih ditajemin gitu, beda sama
bisnis gitu. Karena kan kita ini mendakwahkan, bukan mendakwahkan, kita itu lagi membahas tentang pemikiran yang lagi kita negokan terhadap pemikiran orang di luar sana gitu, bukan barang seperti itu. Apakah jelas? Oh ya, BTW nanti kalau misalnya ada di tahap kalian brainstorming untuk menemukan ini, sebenarnya mereka, kalian cocok niche-nya apa, terus bentuk kontennya seperti apa dan sebagainya, itu kalian ada kendala atau gimana, mungkin kita bisa diskusi ini informal di WhatsApp aku gitu. Hmm. Baik, terima kasih jawabannya Mbak Ajar, sangat menjawab. Ya, untuk eh, silakan. Saya izin bertanya, Mbak. Suara saya terdengar ya? Gini, Mbak. Eh, Bagaimana caranya? Oh, saya izin bertanya tentang menulis di blog. Bagaimana caranya agar tulisan kita itu bisa muncul di pertama gitu, di halaman pertama ketika orang mengetikkan suatu topik yang relate dengan apa yang kita tulis gitu. Soalnya saya nulis di Notion, terus di Notion itu kan bisa dikonversi jadi website gitu ya. Tapi ketika saya nulis di Google, judulnya pun secara spesifik gitu, dia nggak muncul gitu. Nah itu nggak tahu itu kenapa nggak apa ya nggak muncul apa yang saya tulis. Padahal kan di Notion itu bisa juga dikonversi jadi website. Nah, terus yang kedua itu ada rekomendasi nggak Mbak untuk menulis itu bagusnya di Blogspot atau di Medium platformnya atau di apa namanya? Eh, bukan kan? Wow. Atau di Blogspot, Medium, siapa namanya? Lupa saya Mbak. Ya, pokoknya itu. Ada rekomendasi nggak Mbak buat platform untuk nulis yang baik gitu. Yang sekian. Iya, ini apa namanya? Tadi Blogspot ya. Itu dulu media yang masih rame dulu, tapi sekarang kayaknya udah nggak rame ya, makanya agak susah untuk up ke Google-nya. Sependek pengetahuanku, setauku itu dia itu biar nongol di atas, itu makin sering dikunjungi ininya, websitenya itu. Kalau misalnya kurang sering, susah diiniin, susah di ituin. Tapi kalau misalnya yang aku tahu dulu, teman-teman aku tuh sukanya nulisnya di WordPress, tau nggak? Itu. Terus mungkin bisa juga ditaruh di bio Instagram biar orang-orang juga sering buka. Baik Mbak, terima kasih jawabannya. Hmm. Oke, baik, terima kasih teman-teman yang sudah bertanya. Mungkin dari Mbak Hajar, apakah ada closing statement atau hal yang ingin disampaikan kepada kami? Hmm, mungkin terakhir, hmm, aku yakin kalian lebih lincah lagi dalam menjelajah dunia digital gitu ya. Harapannya semoga bisa ikut mewarnai eh, positif, menuangkan hal positif di era sekarang, banyak yang ini konten-konten yang kurang bermanfaat atau bahkan konten yang jelas-jelas salah gitu, tapi
viral gitu kan, banyak hoax-hoax gitu. Jadi jangan jangan jadikan eh, keterbatasan yang ada. Misal kalian ngerasa aku belum punya gadget sebagus itu untuk take video atau buat ngedit, atau aku belum punya, ya intinya keterbatasan yang ada itu jangan sampai buat kalian eh, nggak coba untuk mendigitalisasi dakwah kalian gitu. Eh, dan jangan berkecil hati juga, kayak misal platform kalian itu sepi gitu karena mungkin literasi di Indonesia itu kan kurang, sehingga kalian susah untuk nge-up tulisan-tulisan kalian misal. Nah, coba terus cari media yang bisa eh, tidak meng-highlight keterbatasan tersebut gitu. Misal baca baca banyak itu tidak kurang diminati di Indonesia. Berarti kita bisa menyingkat-nyingkatkan di, misal kita taruh di opini-opini yang kita tulis itu bisa kita simpelin ditaruh di X, itu kan lebih banyak konsumennya. Atau enggak di, ada juga yang main Quora nggak? Ada yang nulis-nulis di Quora atau gimana. Intinya menjelajah di platform digital yang ada, diwarnai sebaik mungkin, karena aku yakin adik-adik di sini banyak lah yang eh, belajar agamanya bagus gitu di Pesma Mutiara yang bisa banget buat menjernihkan eh, kondisi platform digital sekarang gitu. Udah sih dari aku kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Hajar atas pemaparan materinya dan juga pesannya yang sangat berharga. Sebelum ditutup, mungkin kita izin dokumentasi dulu ya Mbak, yang akan dipimpin oleh tim media. Persilakan. Em, satu, dua, tiga. Satu lagi, satu, dua, tiga. Terima kasih. Ya, Alhamdulillah, amin. Rangkaian acara kita pada siang hari ini telah selesai. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah sebanyak 3 kali dan doa majelis. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak.